Gua nggak kena kan? Enggak. Nggak ya? Ya. Oke. Baik Pak, boleh dijelaskan hari ini acaranya seperti apa, opening seremoninya seperti apa? Iya. Oke. Ya. Oke. Ya, Selamat silakan. pagi, saya Heru Wicaksono, Dewan Pengawas Garuda Baseball and Softball Club, salah satu pengusung dari turnamen ini bekerjasama dengan Gelora Bung Karno. Bahwa turnamen seperti ini memang harus ditingkatkan dan harus diperbanyak di setiap tahunnya, mengundang perkumpulan baseball dari luar negeri yang pada akhirnya menjadi tolok ukur kita seberapa jauh posisi dan seberapa kuatnya dalam pola pembentukan latihan di negara kita. Nah, oleh sebab itu semua pihak harus memiliki sebuah tanggung jawab untuk berlangsungnya turnamen seperti ini dan kemudian diperbanyak sehingga pada akhirnya akan ada kesinambungan terhadap kegiatan-kegiatan anak-anak dari berlatih hingga maju dalam sebuah turnamen. Demikian. Ini Pak, pertanyaannya lagi, sudah berapa lama Pak event Garuda Fest ini diadakan di Indonesia dan ada nggak sih perbedaan antusiasme masyarakat dari tahun ini sama tahun lalu? Ya, pasca pandemi memang euforia terhadap kegiatan di area terbuka itu semakin meningkat dan semakin tajam. Oleh sebab itu Garuda Baseball Club yang berkaitan dengan pelatihan sejak usia dini anak-anak untuk berlatih bermain baseball itu terkait kepada bagaimana menyelami olahraga ini sebagai salah satunya adalah pembentukan karakter. Jadi apapun itu perbanyak pertemuan dengan pihak-pihak yang berbeda, pihak-pihak yang dari dunia belahan yang lain memberikan sebuah kematangan bagi setiap anak. Turnamen ini baru pertama kali ini diselenggarakan oleh Garuda bekerjasama dengan Gelora Bung Karno. Oleh sebab itu akan ada rutin ya kegiatan rutin seperti ini. Walaupun dalam bidang yang berbeda, Garuda tetap mengadakan turnamen-turnamen, namun yang berkaitan dengan dunia internasional mestinya harus ditingkatkan dan diperbanyak keikutsertaan dari pihak lain. Demikian. Apakah Garuda Fest ini ada bantuan support dari pemerintah Pak? Baik, berkaitan dengan bagaimana kerjasama dan lainnya nanti Bu Indra Iin yang akan menyampaikan. Namun dalam kapasitas membentuk karakter anak-anak dalam dunia baseball ini adalah bagaimana dia juga bertemu dengan banyak anak dari belahan dunia yang lain, kemudian berkompetisi, kemudian bersahabat. Kalau dari ini kan masih banyak yang belum tahu ya Pak perbedaan antara softball dan baseball Pak. Bisa dijelasin nggak Pak biar pada tahu? Bentuk lapangan sama, ya, hampir sama dikarenakan ukuran yang berbeda. Kalau bola softball itu lebih besar dan dilemparkannya oleh pitcher itu dalam bentuk seperti begini, ya, dari bawah. Kemudian kalau baseball, bolanya lebih kecil dan lebih keras, itu melemparnya pitchernya dengan posisi menaikkan kaki dengan gaya tertentu. Pola peraturannya pun sedikit berbeda, namun saran saya dalam menemukan perbedaan ini, bermainlah baseball, bermainlah softball. Ajak sedini mungkin anak-anak kita untuk maju ke lapangan, kemudian ada di udara terbuka. Itu kuncinya. Oke. Kalau Bapak tadi sempat mention ajak masyarakat terutama usia dini, itu ada nggak Pak dari agenda ini sebuah workshop buat masyarakat publik biar bisa ngerti mengenai olahraga ini? Garuda Baseball dan Softball Club seperti perkumpulan yang lainnya membuka pintu selebar-lebarnya buat semua anak dari umur 4 tahun ya sampai ke umur mereka di umur 20-an. Ada liga-liga yang memberikan sebuah pelatihan ya seperti tadi ditampilkan anak-anak T-ball itu 4 sampai 8 tahun. Kemudian liga minor 8 sampai 10 tahun. Liga major 10 sampai 12. Selanjutnya junior 12 sampai 14. Dan selanjutnya ya. Nah, jadi pada akhirnya setiap anak diberikan pemahaman dan peraturan bermain sesuai dengan umurnya. Ya, tidak ada anak yang kecepatan, tidak anak yang terlambat ya. Semuanya ditreatment berdasarkan usianya. Semua akan indah pada waktunya. Demikian. Oke. Pertanyaan terakhir nih buat Bapak, dari setelah agenda ini ada nggak Pak agenda selanjutnya dari GBK ini dan harapannya Bapak apa untuk olahraga ini ke depannya? Ya,
Kami berlatih dan tumbuh dan besar di lingkungan Garuda Gelora Bung Karno. Oleh sebab itu kebersamaan dan kerjasama akan ditingkatkan terus, ya, dengan tema-tema yang berkaitan sama liga-liga yang tadi. Ya. Oleh sebab itu perkumpulan harus bekerja sama dan punya sinergi yang sangat-sangat positif dan kuat terhadap fasilitas yang ada, memeliharanya, memanfaatkannya, dan lain-lainnya. Jadi tidak ada sebuah hubungan atau korelasi yang begitu kuat dan hangat ditunjukkan oleh perkumpulan dan terhadap pengelolaannya. Demikian. Mungkin sedikit buat harapannya buat softball Indonesia dan baseball Indonesia. Kan ada isu tuh ya Pak, lapangannya yang kurang ya dan seperti yang dan lainnya. Mungkin ada harapan dari Bapak sendiri seperti apa? Iya, bahwa fasilitas berolahraga memang harus sebanyak mungkin. Oleh sebab itu tidak boleh terpusat pada satu area saja. Oleh sebab itu di 5 wilayah ibu kota ini mestinya juga sudah ada 5 fasilitas yang sama dengan kemudian turunannya, apakah ada betting kids, ada lain-lainnya. Ya, percayalah bahwa olahraga yang disangkakan orang ini mahal, perkumpulan bisa mengantisipasinya dengan meminjamkan peralatan itu. Dan kemudian hubungan kerjasama antara negara kita atau perkumpulan-perkumpulan dengan pihak-pihak sudah lebih maju dalam olahraga ini akan mempercepat poinnya. Percayalah bahwa baseball dan softball ini tidak lepas dari unsur karakter. Anak-anak akan dibina, dibentuk karakternya melalui olahraga ini. Oleh sebab itu mana saja yang kemudian bisa meningkatkan secara positif anak-anak kita, perbanyak. Oleh sebab itu tidak bisa juga diabaikan sentuhan dari pemerintah, ya, dalam hal ini terhadap apa-apa yang menjadi kebutuhan dari olahraga ini. Ya. Cukup ya. Sudah. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.